Saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Ya, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu, jalani hidup ini penuh sukacita. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi gembiralah, bersukacitalah. Firman Tuhan katakan bersukacitalah, mengucap syukurlah senantiasa. Karena itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan. Ya, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jalanilah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, saya hari ini ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Ya, kurang lebih 2 jam dari kota Semarang, saya datang di Kabupaten Kendal. Kendal. Kabupaten Kendal. Bagi Anda yang tidak tahu Kendal, saya perdengarkan nama Kendal. Bagi Anda yang tahu Kendal, akan disegarkan dengan sharing saya hari ini. Saya menyapa Anda. Saya hari ini berkunjung ke Kabupaten Kendal ini. Saya berjumpa dengan rekan saudara saya yang dulunya dari latar belakang di seberang, sama seperti saya. Saya sendiri dari Aceh, ya, dari Aceh ke Kabupaten Pidi. Tapi hari ini saya berjumpa dengan saudara seiman, ya, sama-sama dulunya dari Muslim, tetapi sekarang sudah berubah, percaya dengan Tuhan. Ya, saya perkenalkan dengan saudara saya. Ini saudara saya dengan Bapak siapa? Siswanto, Bapak Sis. Ya, Pak Sis yang luar biasa hari ini, yang selalu tersenyum. Pak Sis ini mudah sekali tersenyum. Saya senang. Pertama sekali saya berjumpa dengan beliau sudah mengalami rasa ada sukacita yang sangat luar biasa. Amin. Ya, inilah menunjukkan Pak Sis yang sangat luar biasa. Boleh Pak Sis silakan perkenalkan nama Pak Sis? Ya, nama saya Siswanto. Saya lahir di Ambarawa, di kota paling tua, yaitu Ambarawa. Rawapening, ya, di Rawapening, Bandungan dekat. Dan saya kelahiran tahun 73. Anak saya 2, istri saya 1, dan istri saya berasal dari Jogja. Orang Jogja. Ya, saya mengenal Tuhan sungguh sangat bersyukur dan luar biasa. Berawal memang saya orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, bagaimana latar belakang Bapak sebelumnya? Mungkin bisa kami mendengarnya, kah? Ya, dari keluarga, ya. Sebelum Bapak percaya dengan Tuhan. Saya dari keluarga Muslim. Bapak Ibu semua sanak famili adalah dari Muslim. Dari kecil saya diajar oleh seorang ustadz yang menurut saya sebenarnya radikal. Dia tidak menyukai orang Nasrani. Orang Nasrani, dia bilang, jangan bergaul, dan bahkan makanannya pun tidak boleh dimakan. Wow. Ya, kalau dikasih sesuatu, kamu boleh menolak, tapi juga boleh menyembunyikan dan kemudian dibuang. Nah, itu menjadi bagian saya. Waktu kecil saya seperti sudah dikasih cekokan, ya, kalau orang Jawa bilang dicekoi, sudah dikasih mindset yang seperti itu oleh kiai yang mengajar saya. Saya termasuk saya hanya aktif beribadah, tapi saya bukan seorang yang menggali, bukan orang yang menggali Quran. Saya hanya membaca, tidak menghafal. Karena saya masa-masa itu adalah masa-masa bandel. Ya, masa-masa kecil saya masih bisa nurut sama orang tua, tetapi semenjak saya remaja, saya meninggalkan itu semua. Dan pada waktu orang tua saya menyuruh untuk saya harus pergi ngaji, sholat, saya berangkat. Cuman saya nggak sampai di tempat. Karena itu hanya sebagai kewajiban atau hanya sebagai dorongan dari orang tua, tapi saya sebenarnya tidak berminat. Nah, puji Tuhan, dari hal itu saya akhirnya menyadari kalau saya ini harus hidup seperti apa yang saya harus hidup. Saya hidup di jalan, ya, saya hidup di jalanan. Saya
menginjak remaja dan kemudian saya masuk ke SMA, saya sudah masuk ke terminal, ya. Jadi keagamawian saya sudah mulai luntur. Ini di terminal mana ini? Terminal Bawen, Pak. Bawen. Ambarawa Bawen. Saya pengamen dan saya ikut ngamen di bis Ambarawa, Salatiga, Ambarawa, Secang, Magelang, saya di situ. Dan puji Tuhan memang saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa dengan pengalaman saya di jalanan. Jadi saya sudah tidak ingat lagi agama. Hidup saya bukan untuk agama akhirnya. Hidup saya hanya untuk di jalan, saya senang. Nah, itu kemudian awal saya dari kehidupan yang bebas, artinya di jalan, akhirnya saya bisa terima Yesus. Dari awalnya, ya mungkin sederhana bagi saya. Saya ngamen, dan kemudian saya ngamen, ada satu orang kalau saya ngamen, pasti dia duduk di belakang di bis itu, naik bis, dan saya mulai ngamen di bis, orang itu adalah pasti ngasih 1.000. Jadi kalau orang itu naik bis, saya pasti naik dan saya ngamen. Tujuannya apa? Saya akan dapat uang 1.000. Waktu itu tahun 90. Orang itu siapa? Orang itu siapa? Nah, itu nanti saya jelaskan. Saya kerinduan saya tetap pengen dapat uang. Dan kemudian saya pengen tahu orang ini siapa. Nah, di situ saya mulai tanya-tanya. Pasti ngasih uang 1.000 dan ngasih senyum ke saya. Ternyata pendeta. Nah, Pak Pendeta yang dia sedang kuliah di Satya Wacana, dan saya pasti ngamen, dia tidak tidur, dia mendengarkan ngamenan saya. Saya sering nyanyi lagu Ivan Fals. Dan kemudian saya juga diajari untuk lagu-lagu yang lain. Nah, pada waktu saya sudah mulai ingin kenal orang ini siapa, saya jadi aneh. Di zaman itu orang ngasih itu paling tidak itu 50 rupiah. Ini 1.000. Jadi penasaran. 1.000 cukup besar ya? Cukup besar waktu itu, Pak. Tahun 90. Tahun 90. Ini tahun 90 ceritanya nih ya? Iya, tahun 90. Terus kenapa orang itu terus naik bis terus dan bapaknya bisa bertemu dengan orang itu? Kuliah, Pak. Ya, kuliah di Satya Wacana, Universitas Satya Wacana. Wacana. Orang itu kuliah. Nah, jadi waktunya dia berjalan, bapaknya tahu ya? Iya, saya tahu ya? Ini jam bapak ini berangkat. Begitu, ya. Jadi saya pas dia naik bis, saya pasti naik juga. Jadi tujuannya uang 1.000 tadi. Tujuannya uang 1.000 iya, tadi uang ya. 1.000 supaya kita, terus akhirnya kita kenal. Ya, dia seorang pendeta, dan kemudian dia kasih saya kertas datang ke rumah saya. Saya nggak tahu kalau waktu itu dia pendeta, tapi saya dikasih alamat kertas itu, dan kemudian saya datang ke rumah itu. Salah, apakah saya ini salah? Enggak, ini gereja. Kok berarti saya berpikir, oh ini pendeta ini. Ini pendeta ini yang ngasih uang saya, wah ini pasti orang Kristen. Saya baru ingat, wah saya kalau dikasih orang Kristen jangan diterima. Nah, saya karena agamawi saya tidak terlalu tinggi, dan akhirnya saya tetap karena saya butuh. Nah, akhirnya saya dijak kenalan, kemudian saya diajar oleh Bapak Pendeta. Pak Pendeta ini mengajar saya untuk lagu, ya, menyanyi, dan kemudian akhirnya Pak Pendeta ini memberikan kepercayaan saya untuk main gitar. Ya, untuk main gitar. Gitar di gereja. Di gereja. Jadi bapaknya ikuti main gitar di gereja. Iya, betul. Jadi sebelumnya saya dikasih lagu, kemudian latihan dulu kan ya. Latihan terus besok, karena gereja itu belum besar. Masih pakai gitar bolong gitu ya. Nah, saya nggak tahu kunci-kuncinya, yang penting saya nyanyi gitu ya. Saya nyanyi, dan saya juga nggak apa lagunya, saya ngiringi. Dan Bapak ini sukacita melihat saya mau main gitar, karena saya ditawarin, nggak mau nggak kamu main gitar? Oh, saya mau. Satu kebanggaan kalau saya dihormati, saya main gitar, dan kemudian saya dipercaya. Kemudian setelah saya sudah mulai remaja, udah dewasa, nah saya punya pengalaman yang sebenarnya jadi lucu. Dari seorang pendeta ini juga mempercayakan kepada saya sudah bertobat agak lama. Saya suruh ngajar sekolah minggu,
Karena saya juga tidak pernah ikut sekolah minggu, saya suruh mengajar. Jadi saya ceritakan tentang kancil nyolong timun. Karena saya nggak tahu. Jadi saya ceritakan kancil nyolong timun. Kemudian Pak Pendeta itu dengar, sis, dia panggil saya Bejo. Jo, bukan itu namanya bukan. Bejo ya? Ya, nama jadi saya Bapak Bejo ya, ya, Mas Bejo saya ya. Mas Bejo. Bejo. Oh, nama Bapak ini aslinya Mas Bejo, ya. Nama panggilan Bejo ya. Nama panggilan Bejo. Ya. Jadi ya sebelum turun di pelayanan, bagaimana waktu itu mengalami Tuhan sehingga bisa percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena waktu disuruh mainkan gitar, main musik, berarti kan ya. belum percaya dengan Tuhan. Belum, kan? belum. Bagaimana itu? Ingin tahu kami bagaimana sehingga bisa percaya melihat Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, ada satu lagu yang sebenarnya karena saya dipercaya untuk memainkan musik, ada lagu Jawa yang sebenarnya sederhana lagunya. Lagunya bagaimana? Monggo Mas samin derek Gusti. Monggo Mas samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo Mas samin derek Gusti. Artinya mari Mas ikut Tuhan Yesus. Mari Mas ikut Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Nah, dari situ saya lagu itu yang sampai hari ini saya selalu nyanyikan. Ini membuat saya dimotivasi dengan untuk apa? Mengajak orang lain menyampaikan kabar baik kepada teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru wilujeng, juru selamat. Gitu ya. Ya, jadi itu saya mengalami hal yang sangat luar biasa dari satu lagu dan kemudian saya diberkati. Dan lagu ini selalu saya sampaikan dan sampaikan bahwa lagu ini memberkati saya. Dan mari ikut Tuhan, mari bahwa Yesus adalah, Isa Al-Masih adalah juru selamat yang menolong semua orang di dunia ini yang percaya kepada Tuhan. Amin. Lewat lagu itu ya. Ya. Lewat satu lagu itu tertanam dalam hati ya, sehingga menjadi percaya dengan Tuhan. Amin. Waktu itu usia berapa itu? Saya mungkin sudah 21 ya, Pak. 21 Ya, tahun. 21 tahun. Wah, luar biasa. Kemudian saya terus aktif ya, ikut membantu, mendukung pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, tidak hanya dalam gedung gereja, tapi saya lebih banyak juga di luar gedung gereja. Ya, luar biasa ya. Ini pengalaman Bapak untuk percaya dengan Tuhan. Tapi istri sebelumnya Kristen juga. Kalau istri sudah Kristen, anaknya Sebelumnya Kristen. sebelumnya sudah Kristen. Memang sebelumnya Kristen. Ya, istri sudah Kristen karena bapaknya adalah pelayan Tuhan di Gereja Baptis Yogyakarta. Oh, tadi di gereja apa Bapak? Saya Gereja Kristen Muria waktu itu. Waktu itu. Ya, waktu itu Gereja itu di mana sekarang? Masih berjalan? Di Ambarawa, masih berjalan. Ya, masih berjalan. Dan Tuhan panggil saya untuk melayani ya, dan mengajak orang-orang untuk terima Yesus. Dan saya tahun 96 saya mengambil keputusan, saya kerja di satu perusahaan karena saya lulus dari STM dan kemudian saya kerja di satu perusahaan percetakan. Percetakan itu yang sebenarnya dari kerja di situ saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Saya membaca satu buku yang saya cetak sendiri karena saya maintenance dan juga saya tukang mencetak mesin SOR MZ ya, mesin cetak 4 warna, dan buku itu saya cetak dan kemudian buku itu saya baca. Di saat saya mencetak saya sambil membaca, dan kemudian karena buku itu ternyata ada yang afkiran yang rusak, akhirnya saya dengan terpaksa saya curi, Pak. Saya curi buku itu, saya simpan di kantong. Tujuan saya untuk saya baca di rumah semakin supaya saya bisa memahami. Itu buku Kristen ya? Buku Kristen, ya. Saya di percetakan umum, tapi pas itu baru sekali cetak buku Kristen dan itu saya yang mencetak. Dan saya yang nyetel semua plat-platnya. Dan itu buku itu ditulis oleh siapa ya? Saya lupa, Pak. Buku itu buku tidak besar, tipis, tapi dia bilang dalam firman Tuhan tuh, ladang sudah menguning, siapa penuainya? Apakah kamu siap? Tanda tanya. Amin. Nah, di situ karena saya ambil, saya bawa pulang, saya tulis di situ juga,
saya siap. Nah, di situ akhirnya saya ambil keputusan untuk ambil bagian diperlengkapi dalam satu sekolah tinggi teologi, sehingga saya harus menempuh pendidikan untuk melengkapi saya pribadi untuk melayani Tuhan. Amin. Di mana sekolah teologinya? Sekolah tinggi teologi pertama kali saya kuliah di STT Berita Hidup di Solo. Ya, karena saya tidak punya biaya, Pak. Akhirnya saya juga tidak punya sponsor, karena saya hanya modal tadi nekat, berani saja. Akhirnya saya harus keluar karena tidak ada biaya untuk. Saya ditawari beberapa, tapi bersyaratnya sangat berat. Akhirnya saya kembali ke rumah Ambarawa dan ada om saya menawari untuk satu sekolah teologi, yaitu gereja STT Nasrin di Yogyakarta. Nah, di situ memang saya nggak punya biaya. Saya tetap ngomong sama saya bisa sekolah, tapi saya nggak punya biaya. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk membuat kerajinan tangan, Pak. Kerajinan tangan patung yang terbuat dari bambu. Saya mengerjakan itu dan kemudian saya diberi kesempatan juga untuk mengepel kampus. Jadi kebersihan kampus. Setiap pagi jam 4 saya harus bangun ngepel kampus, terus doa pagi bersama-sama. Kemudian kalau sore saya bikin kerajinan dari bambu. Sehingga saya bisa melalui program ini saya bisa membiayai kuliah. Berapa tahun untuk kuliah? 4 tahun, Pak. 4 tahun. Saya harus kerja, dan memang karena orang tua saya juga tidak membiayai. Orang tua saya tidak setuju saya masuk di sekolah karena sampai hari ini masih Muslim semua. Orang tua masih Muslim? Iya, adik-adik saya semua masih Muslim. Jadi keluarga besar semua masih Muslim? Iya, masih Muslim. Apakah bapak, orang tua, dan keluarga yang lain mereka sangat taat atau bagaimana? Ya, mereka taat. Tapi saya bersyukur karena saya sudah bisa sampaikan Injil kepada mereka. Sudah ada yang percaya mereka dengan Tuhan? Belum, tapi sudah ibu yang sudah mengaku sebelum dipanggil, sebelum meninggal, dia sudah saya bimbing untuk terima Yesus secara pribadi, dan ibu saya mau. Dia bahasanya mantuk-mantuk gitu ya. Jadi ya, apakah ibu mau terima Yesus secara pribadi? Dia ya. Terus apa yang dilakukan selama ini dalam pelayanan mengiringi Tuhan? Apa yang dilakukan sekarang? Ya, pelayanan bentuk apa ini? Ya, saya diperlengkapi juga di pelayanan kontekstual. Ya, kontekstual, jadi saya juga melayani orang-orang M yang saya layani, dan saya pakainya sistem pendekatan. Jadi kami sistem kekeluargaan, kemudian persaudaraan, dan kami pakai bahasa sistem adalah jembatan sosial, jembatan masyarakat, supaya saya bisa mengenalkan Injil, dan saya lebih banyak bersaksi tentang apa yang saya alami kepada orang lain. Memang saya tidak to the point langsung berbicara tentang siapa Yesus, tapi saya berbicara siapa saya, dan saya akan membawa Kristus kepada orang lain. Ya, itu yang saya lakukan, Pak. Jadi sampai sekarang melakukan kontekstual ya. Saya masih banyak orang-orang yang kami layani yang hari ini tidak masuk gereja. Memang tidak saya beri kesempatan untuk masuk gereja, tapi saya bina di rumah. Kebetulan saya 13 tahun melayani kontekstual. Saya dulu di C5 ya. Oh, C5. Ya, pola 5. Tahu itu ya? Ya, tahu. Sekarang masuk di pola apa? C3 C4? Saya C4. C4 ya. C4, sekalian ya. Saya ada tim di sini namanya Pelor. Pesisir Lor. Gitu ada tim ya. Apa namanya Pelor? Pesisir Lor. Hah? Pesisir Lor. Pesisir itu pantai utara. Pantai utara Jawa, ini kan pantai utara. Ya, demikianlah ini kesaksian dari Pak Sis ya. Nama panggilannya tadi siapa? Bejo. Pak Bejo. Nah, Mas Bejo. Kalau di sini yes gitu ya. Di sini Mas Bejo. Yes. Setiap daerah saya punya nama berbeda, Pak. Oh, gitu. Yes. Ya. Terus ada statement terakhir apa yang mau dibagikan pesan? Ya, sebelum diakhiri kesaksian. Saya mau sampaikan, mari sama-sama saudara pergi beritakan kabar baik, sampaikan Injil, sampaikan siapa Kristus, dan kemudian mari sama-sama muridkan. Kami sekarang sedang bergerak di dalam pemuritan, dan pemuritan itu adalah sangat asik karena membawa orang untuk mengenal lebih dalam siapa Kristus. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Memuridkan ya. Ya, memuridkan. Ya. Tadi saya dengar lagu Jawa tadi, saya rindu sekali lagu tadi
dinyanyikan buat kami semua dimanapun Anda berada. Saksikanlah, ini Mas Bejo ya, asli orang kita Jawa ya, tidak ada kepalsuan. Saya pikir beliau orang Manado, ternyata beliau orang Jawa. Silakan. Monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo samindere Gusti. Sekali lagi. Monggo Mas samindere Gusti, monggo Mas samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo Mas samindere Gusti. Bahasa Indonesia aja biar kami mengerti. Mari Mas sama, mari ikut Tuhan. Mari Mas, mari ikut Tuhan. Haleluya. Tuhan juru selamat kita, mari mari samindere. Sekali lagi, sekali lagi. Monggo samindere Gusti, monggo Pak samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo Pak samindere Gusti. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, Haleluya. saudara kekasih dimanapun Anda berada. Inilah kesaksian dari Mas Bejo. Mantap. Yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi saksikanlah video-video berikutnya. Salam sehat, kuat selalu, jalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima Amin. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.